Salam sehat dan tangguh untuk saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di hari Selasa, 7 Juni 2022. Bacaan kita kembali sama, tetapi pasal dan ayatnya berbeda. Kali ini, renungan pagi di hari Selasa, 7 Juni 2022 bertajuk Kemurahan Allah. Teks bacaan diambil dari Titus 3, ayat 4-5, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Titus 3, 4-5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, keselamatan adalah pemberian anugerah Allah bagi kita. Keselamatan adalah pemberian bukan hasil perbuatan baik kita. Allah sendiri yang bertindak menganugerahkan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita. Tuhan Yesus datang ke dunia, menyerahkan diri-Nya, mati di kayu salib, menebus manusia dari dosa dan maut. Sehingga manusia selamat, bukan karena perbuatan baiknya kepada Tuhan, melainkan karena kebaikan Tuhan bagi manusia. Kata yang dipergunakan dalam renungan kita pagi di hari Selasa ini adalah pembenaran. Pembenaran menjelaskan suatu tindakan hakim yang membenarkan seorang terdakwa dalam proses pengadilan. Dalam proses pengadilan, hakim menyelidiki tindakan dan perbuatan jahat seseorang sehingga hakim dapat menetapkan hukuman buat terdakwa. Jika dia tidak bersalah, maka dibenarkan. Namun bila ditemukan bersalah, maka sang terdakwa dijatuhi hukuman. Saudara-saudaraku, penjelasan tentang pembenaran ini amat penting kita maknai agar kita sungguh-sungguh memahami bahwa keselamatan itu adalah karena kemurahan Allah yang nyata bagi manusia. Dan di hadapan Allah kita adalah orang berdosa. Orang berdosa melakukan pelanggaran, tidak setia kepada Tuhan, dan dari segi perbuatan selayaknya kita menerima hukuman dari Allah. Kita menerima hukuman mati karena dosa dan pelanggaran. Dalam penghakiman Tuhan, menurut pelanggaran dan dosa manusia adalah orang yang selayaknya menerima hukuman maut. Sebagaimana Paulus utarakan, upah dosa adalah maut. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak menginginkan pelanggaran tersebut. Allah menghukum manusia berdosa seperti Adam setelah jatuh dalam dosa, diberi hukuman, dikeluarkan dari Taman Eden. Demikian juga peristiwa air bah menurut Kejadian 6. Bahwa keputusan Allah mendatangkan air bah karena kejahatan manusia. Bahkan Allah menyesal menciptakan manusia karena manusia hidup dalam dosa. Apakah hukuman ini terus? Ternyata Tuhan malah memelihara umatnya dengan memberi Taurat. Tetapi manusia kembali gagal, jatuh lagi. Manusia gagal, tetapi juga mampu memeliharanya. Roma 3 ayat 10 menyebutkan seperti ini. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jika tak seorang pun yang benar,
maka manusia tidak satu pun yang selamat oleh karena perbuatan dan kemampuan melakukan perintah Tuhan. Saudara-saudara, kegagalan manusia melakukan perintah Allah bukan berarti rencana keselamatan Tuhan gagal. Allah sejak semula merencanakan keselamatan bagi kita, ciptaannya. Dalam perjanjian baru kita memahami bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia. Allah sendiri memberikan jalan keselamatan melalui salib Kristus. Kematian Kristus merupakan tindakan bagaimana Allah kembali membenarkan manusia. Kristus sendiri telah menebus kita dari kesalahan. Kristus sendiri yang telah menebus kita dari dosa. Kristus sendirilah yang menanggung dan memenuhi kutuk dosa. Agar supaya apa? Supaya manusia berdosa beroleh keselamatan. Itulah kemurahan Allah. Jadi Tuhan sungguh-sungguh nyata bagi manusia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, melainkan kita diselamatkan oleh karena Tuhan yang menebus kita dari dosa dan kematian. Anugerah berasal dari kata charis atau gratia. Seorang tahanan yang divonis mati mendapatkan gratia. Gratia itu berarti pemberian dari kepala negara untuk membebaskan seorang narapidana yang divonis mati. Dan dari perbuatan dia layak. Dari segi perbuatan dia layak dihukum mati. Namun karena kemurahan dia diberi gratia. Seperti itulah gambarannya tentang keselamatan saudara-saudara dalam iman Kristen kita. Kita dibenarkan karena anugerah Allah yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus yang rela mati bagi kita. Inilah intisari dari renungan kita di hari Selasa. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita untuk terus menjadi manusia-manusia yang mensyukuri anugerah Tuhan. Dan kita bagikan kepada mereka, orang di sekitar kita, dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kembali ya Tuhan kepada bahwa ternyata kami diberi keselamatan, diberi keampunan bukan karena perbuatan kami Tuhan, tetapi semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Berkenanlah Tuhan menolong kami, supaya lewat kehidupan kami Tuhan, banyak orang juga memperoleh anugerah keselamatan. Dan kami bisa menjadi teladan bagi orang lain Tuhan. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terlebih lagi dalam kami menjalani hidup hari ini. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap semangat. Ku yakin saat kau berfirman,